Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah belajar. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di sesi pembelajaran ekonomi syariah. Ini merupakan pertemuan kelima. Baik, eh, hari ini kita akan bersama-sama menyelami topik yang sangat penting dan relevan kehidupan kita sehari-hari, yaitu prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya kepada Anda. Bayangkan Anda sedang berbelanja di supermarket. Di hadapan Anda ada ratusan produk, makanan, minuman, pakaian, elektronik. Lalu pertanyaannya, apa yang menentukan pilihan Anda? Apakah harga semata, apakah selera, atau ada faktor lain? Dalam ekonomi konvensional, jawabannya sederhana. Manusia selalu berusaha memaksimalkan kepuasan pribadi dengan sumber daya yang terbatas. Tapi apakah Islam melihat konsumsi dengan cara yang sama? Apakah seorang muslim bebas mengonsumsi apa saja yang diinginkan? Inilah pertanyaan yang besar yang akan kita jawab bersama hari ini. Siapkan catatan Anda, karena pemahaman tentang konsumsi Islami bukan hanya teori akademis, ini adalah panduan hidup yang Allah wahyukan untuk kebaikan kita semua. Pada pertemuan ini, kita memiliki 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Pertama, kita akan memahami pengertian konsumsi secara komprehensif, baik dari perspektif ekonomi umum maupun Islam. Kedua, kita akan mengkaji bagaimana Islam mengatur perilaku konsumsi dengan panduan Al-Quran dan Hadis. Dan ketiga, kita akan memahami konsep maslahah sebagai tolak ukur utama dalam konsumsi Islam. Keempat, kita akan menganalisis perilaku konsumsi seorang muslim yang ideal. Kata konsumsi berasal dari bahasa Latin, yaitu consumer, yang berarti menggunakan atau menghabiskan. Dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi didefinisikan sebagai tindakan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ada 3 poin kunci yang perlu kita pahami dari definisi konvensional ini. Pertama, konsumsi adalah kegiatan ekonomi terakhir dalam siklus produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, tujuan konsumsi konvensional adalah memaksimalkan utilitas atau kepuasan pribadi yang dalam bahasa ekonomi disebut utility maximization. Ketiga, manusia dianggap sebagai homo economicus, makhluk rasional yang selalu mengejar kepentingan pribadi. Contoh sederhana, ketika Anda memakan sepiring nasi, Anda sedang melakukan konsumsi. Ketika Anda menggunakan jasa transportasi online, Anda juga sedang berkonsumsi. Setiap penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan adalah konsumsi. Kini, mari kita lihat bagaimana Islam memandang konsumsi, dan bersiaplah karena perspektif Islam jauh lebih kaya dan holistik dari sekedar teori ekonomi. Dalam Islam, konsumsi bukan sekedar aktivitas ekonomi. Konsumsi adalah ibadah. Konsumsi adalah wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kul mamma fil ardi halalan thayyibah. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Perhatikan 2 kata kunci dalam ayat ini, halal dan thayyib. Ini 2 pilar utama konsumsi dalam Islam. Halal artinya diperbolehkan secara syariat, tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Thayyib artinya baik, bersih, bergizi, dan bermanfaat. Tidak hanya soal hukum, tapi juga kualitas. Jadi seorang muslim dalam berkonsumsi tidak hanya bertanya, apakah ini enak, ataukah apa ini murah. Tetapi pertanyaan pertamanya adalah, apakah ini halal dan apakah ini thayyib. Untuk mempertegas pemahaman kita, mari kita bandingkan konsumsi Islam dengan konsumsi konvensional dalam beberapa aspek kunci. Aspek motivasi. Konvensional memaksimalkan kepuasan pribadi Islam.
Islam mencari ridha Allah dan maslahah. Aspek batasan. Konvensional dibatasi oleh kemampuan finansial saja. Islam dibatasi oleh halal, haram, dan prinsip modernisasi. Aspek tujuan. Konvensional, kesejahteraan material, sedangkan Islam keseimbangan dunia dan akhirat. Aspek tanggung jawab. Konvensional kepada diri sendiri, Islam kepada Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Singkatnya, ekonomi konvensional melihat manusia sebagai pusat segalanya, sementara ekonomi Islam menempatkan Allah sebagai pusat dan manusia sebagai khalifah yang mengelola anugerahnya dengan penuh tanggung jawab. Ekonomi syariah memiliki prinsip konsumsi yang unik dan komprehensif. Para ulama dan ekonom muslim merumuskan setidaknya 5 prinsip utama yang harus menjadi panduan setiap muslim dalam berkonsumsi. Prinsip pertama yaitu tauhid, konsumsi sebagai ibadah. Seorang muslim harus menyadari bahwa setiap aktivitas konsumsinya, sekecil apapun, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda makan, niatkan agar kuat beribadah. Ketika Anda berpakaian, niatkan untuk menutup aurat sesuai perintah Allah. Dengan niat yang benar, konsumsi biasa menjadi ibadah yang bernilai pahala. Prinsip kedua, halal, syarat mutlak. Kehalalan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ini mencakup kehalalan zatnya, proses produksinya, cara memperolehnya, dan cara menggunakannya. Makanan yang secara zat halal tetapi diperoleh dengan cara haram tetap menjadi haram. Prinsip yang ketiga, wasathiyah, modernisasi dan keseimbangan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam mengajarkan jalan tengah, tidak terlalu hemat hingga menyiksa diri, tidak pula boros dan berlebihan. Prinsip keempat, altruisme, kepedulian sosial. Konsumsi Islam tidak hanya berorientasi pada diri sendiri. Seorang muslim yang baik ketika berkecukupan akan mempertimbangkan kebutuhan saudaranya. Inilah mengapa zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip kelima, larangan israf dan tabdzir. Israf berarti berlebih-lebihan, tabdzir berarti pemborosan yang sia-sia. Keduanya keras dilarang dalam Islam. Allah bahkan menyebut orang yang boros sebagai saudara syaitan. Dalam surat Al-Isra ayat 27, mengapa? Karena pemborosan adalah bentuk ketidaksyukuran atas nikmat Allah. Islam memiliki framework yang luar biasa dalam mengategorikan kebutuhan manusia yang dikenal dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat. Para ulama terutama Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi merumuskan bahwa Islam bertujuan melindungi 5 hal pokok. Pertama, hifdz ad-din, memelihara agama, konsumsi yang menunjang ibadah dan ketaatan kepada Allah dan beratas. Kedua, hifdzu an-nafs, memelihara jiwa dan nyawa. Ketiga, hifdzul al-aq, memelihara akal. Keempat, hifdzul an-nas, memelihara keturunan. Kelima, hifdzul al-ma'al, memelihara harta. Dari sini kita bisa tahu bahwa Islam memiliki hierarki kebutuhan yang jauh lebih komprehensif dari sekadar piramida Maslow yang kita kenal dalam psikologi konvensional. Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan biologis dan psikologis, tapi juga dimensi spiritual oleh sosial manusia. Baiklah, mari kita bawa teori ini ke kehidupan nyata. Bagaimana seorang mahasiswa muslim menerapkan prinsip konsumsi Islam. Ketika memilih makanan di kantin, pastikan ada label halal. Perhatikan kandungan gizinya dan jangan berlebihan dalam porsi. Ketika berbelanja online, tanyakan apakah barang ini benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Apakah harganya sesuai kemampuan. Yang ketiga, ketika menerima uang saku, alokasikan dengan bijak.
untuk kebutuhan pokok tabungan dan sisihkan untuk sedekah walaupun sedikit. Konsumsi Islam bukan tentang menjadi pelit atau menghindari kenikmatan dunia. Islam justru mengizinkan kita menikmati karunia Allah, tapi dengan cara yang bertanggung jawab, penuh kesyukuran, dan tidak lupa balas sesam. Kita sampai pada inti dari seluruh sistem ekonomi Islam, konsep maslahat. Ini adalah konsep yang luar biasa indah dan mendalam yang membedakan ekonomi Islam dari semua sistem ekonomi lain. Apa itu maslahat? Secara bahasa, maslahat berasal dari kata sahala yang berarti baik, manfaat atau maslahat. Secara istilah, maslahat adalah segala sesuatu yang mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syariat, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa mendefinisikan maslahat sebagai memelihara tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang membuat maslahat berbeda dari utilitas dalam ekonomi konvensional. Utilitas konvensional, kepuasan subjektif individu, seorang puas maka dia itu baik. Masalah Islam kesejahteraan objektif berdasarkan standar syariah, bukan semata kepuasan tetapi kebaikan subjektif. Contoh, minum khamar, minuman beralkohol mungkin memberikan utilitas atau kepuasan bagi pelakunya. Tapi dalam Islam ini bukan masalah, maslahah, justru ini mafsadah karena merusak akal dan kesehatan. Dua hal yang wajib dilindungi oleh syariah. Para ulama ushul fikih membagi maslahah menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya. Memahami ini akan membantu kita menentukan prioritas konsumsi. Tingkatan pertama adalah ad-daruriyat, kebutuhan primer atau darurat. Ini adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengancam eksistensi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang wajib diprioritaskan dalam konsumsi. Contoh konkret, makanan pokok yang cukup agar tidak kelaparan, pakaian untuk menutup aurat, tempat tinggal yang layak, pendidikan agama yang dasar, pelayanan kesehatan darurat. Tingkat kedua, al-hajiyat, kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi, tapi menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan yang signifikan. Contoh konkret, kendaraan untuk mobilitas, rumah yang lebih nyaman, pendidikan tinggi, makanan yang bervariasi, teknologi komunikasi untuk produktivitas. Tingkatan ketiga, atas niat, kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang bersifat estetika, kemewahan, pencemburuan hidup, boleh dipenuhi setelah dua tingkatan sebelumnya terpenuhi, asalkan tidak israf. Contoh konkret, pakaian bermerek, liburan mewah, gadget terbaru, restoran fine dining, mobil premium, dan sebagainya. Aturan dalam Islam, daruriyat harus didahulukan. Hajiat baru dipenuhi setelah daruriyat terpenuhi. Tahsiniyat adalah bonus yang boleh dinikmati tanpa berlebihan. Jangan sampai terbalik menggunakan kemewahan sementara kebutuhan primer belum terabaikan. Bagaimana kita menangkap konsep masalah dalam keputusan konsumsi sehari-hari? Ada sebuah framework sederhana yang bisa kita gunakan. Saya sebut pertanyaan 5 masalah. Pertanyaan 1, apakah konsumsi ini memelihara agama saya? Pertanyaan 2, apakah konsumsi ini memelihara jiwa saya? Pertanyaan 3, apakah konsumsi ini memelihara akal saya? Pertanyaan keempat, apakah konsumsi ini memelihara keturunan saya? Pertanyaan kelima, apakah konsumsi ini memelihara harta saya? Jika pertanyaan ini terjawab dengan iya, maka konsumsi tersebut mengandung masalah yang dianjurkan. Jika ada satu atau lebih pertanyaan menjawab tidak, maka perlu dipertimbangkan ulang atau dihindari.
Ini bukan sekadar teori abstrak, teman-teman. Ini adalah checklist praktis yang bisa Anda gunakan setiap kali hendak mengambil keputusan. Setelah memahami prinsip dan landasan teori konsumsi Islam, sekarang kita akan membahas bagaimana sosok konsumen muslim yang ideal itu. Apa saja karakteristiknya? 1. Mengutamakan halal dalam segala keputusan. Seorang konsumen muslim ideal tidak pernah berkompromi soal kehalalan. Sebelum membeli atau mengonsumsi apapun, ia memastikan kehalalannya. Ia tidak tergoda oleh harga murah atau promosi yang menggiurkan. Jika ada keraguan soal kehalalan. Karakteristik kedua, hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah teladan terbaik dalam kesederhanaan. Beliau memiliki kesempatan untuk hidup mewah, tetapi memiliki kesederhanaan. Seorang konsumen muslim berusaha hidup sesuai kebutuhan, bukan sesuai nafsu keinginan. Karakteristik ketiga, selalu bersyukur. Syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku untukku. Konsumen muslim bersyukur atas apa yang ia miliki, bukan selalu merasa kurang dan tidak puas. Karakteristik keempat, memiliki kepedulian sosial. Seorang muslim tidak mengonsumsi hanya untuk dirinya sendiri. Ia selalu mengalokasikan sebagian hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Ia sadar bahwa dalam hartanya ada hak orang lain yang membutuhkan. Karakteristik kelima, berpikir jangka panjang. Seorang konsumen muslim tidak hanya berpikir tentang kesenangan hari ini, ia selalu mempertanyakan, apakah konsumsi ini akan memberiku kebaikan di akhirat. Orientasi jangka panjang ini mencegahnya dari keputusan konsumsi yang sembrono. Islam juga secara tegas melarang beberapa perilaku konsumsi yang merusak. Mari kita bahas larangan-larangan utama. Larangan pertama, konsumsi barang haram. Ia mencakup khamar dan minuman keras, daging babi dan turunannya, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, darah dan segala yang ditetapkan haram dalam Al-Quran dan Sunnah. Larangan ini bersifat mutlak, tidak ada pengecualian, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa. Larangan kedua, Allah berfirman, janganlah berlebih-berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Al-An'am ayat 141. Makan sampai sangat kenyang, membuat makanan, membeli barang yang tidak digunakan. Semua ini termasuk israf yang dilarang. Larangan ketiga, ia tabjir, pemburu. Tabjir lebih parah dari israf. Tabjir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang sia-sia tidak bermanfaat atau bahkan untuk kemaksiatan. Allah menyebut orang-orang yang tabjir sebagai ikhwanasi syaitan, saudara-saudara syaitan. Takabur, konsumsi untuk pamer, mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk berbangga-bangga, memamerkan kekayaan atau merendahkan orang lain adalah perbuatan yang dicela dalam Islam. Niat yang salah bisa mengonsumsi yang halal menjadi dosa. Sebelum kita masuk ke sesi penutup, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan sebuah kasus ini akan menjadi sebuah bahan diskusi untuk Anda. Seorang mahasiswa bernama Ahmad menerima beasiswa sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan uang itu, ia memenuhi kebutuhan makanan sebesar 600.000, kos 500.000, dan transportasi 200.000. Sisa 200.000 ingin ia gunakan untuk membeli skin game online terbaru seharga 150.000 dan sisanya untuk jajan minuman kekinian boba. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku konsumsi Ahmad sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah? Apakah ada pengeluaran yang bisa dikategorikan israf atau tabzir? Bagaimana saran Anda agar Ahmad mengalokasikan sisa uangnya sesuai masalah? Kita telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat padat ilmu hari ini. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, izinkan saya merangkum poin-poin terpenting yang kita pelajari. Poin pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi dalam Islam bukan sekedar memenuhi keinginan, tetapi merupakan ibadah yang harus dihindari, dilandasi niat yang benar, dijalankan dengan cara yang halal dan thayyib.
serta bertujuan untuk mewujudkan maslahah bagi diri sendiri dan masyarakat. Prinsip kedua adalah tauhid, konsumsi sebagai ibadah. 5 prinsip utama tauhid, konsumsi sebagai ibadah, halal, syarat mutlak, wasatiyah, modernisasi, altruisme, kepedulian sosial, dan larangan israf tabzir, tidak boros dan berlebihan. Poin ketiga, maslahah. Maslahah adalah standar tertinggi konsumsi Islam yang mencakup penjagaan 5 hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini dibagi dalam 3 tingkatan: daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yang harus diprioritaskan secara berurutan. Poin keempat, perilaku konsumen muslim ideal. Selalu mengutamakan hal hidup sederhana, bersyukur, peduli sosial, dan berorientasi pada kebaikan jangka panjang, akhirat orient. Menghindari konsumsi barang haram, israf, tajir, dan takabur. Teman-teman, saya ingin mengakhiri sesi ini dengan sebuah refleksi yang ingin saya tinggalkan dalam hati Anda. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini mengajarkan kita bahwa Allah hanya menerima yang baik, yang halal, yang thayyib, yang penuh maslahah. Ketika kita menerapkan prinsip konsumsi Islam dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang membangun sebuah kehidupan yang diridhoi Allah. Dan ingatlah, setiap sen yang Anda belanjakan di jalan yang benar adalah investasi akhirat. Setiap keputusan konsumsi yang Anda buat dengan sadar, penuh syukur, dan berorientasi pada maslahah, itu adalah ibadah. Sungguh Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur bahkan hal-hal yang tampak kecil seperti cara kita makan dan berbelanja. Sebagai mungkin sekian dari video hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda makan, niatkan agar kuat beribadah. Ketika Anda berpakaian, niatkan untuk menutup aurat sesuai perintah Allah. Dengan niat yang benar, konsumsi biasa menjadi ibadah yang bernilai pahala. Prinsip kedua, halal, syarat mutlak. Kehalalan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ini mencakup kehalalan zatnya, proses produksinya, cara memperolehnya, dan cara menggunakannya. Makanan yang secara zat halal tetapi diperoleh dengan cara haram tetap menjadi haram. Prinsip yang ketiga, wasatiyah, modernisasi, dan keseimbangan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam mengajarkan jalan tengah, tidak terlalu hemat hingga menyiksa diri, tidak pula boros dan berlebihan. Prinsip keempat, altruisme, kepedulian sosial. Konsumsi Islam tidak hanya berorientasi pada diri sendiri. Seorang muslim yang baik ketika berkecukupan akan mempertimbangkan kebutuhan saudaranya. Inilah mengapa zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip kelima, larangan israf dan tabzir. Israf berarti berlebih-lebihan, tabzir berarti pemborosan yang sia-sia. Keduanya keras dilarang dalam Islam. Allah bahkan menyebut orang yang boros sebagai saudara syaitan dalam surat Al-Isra ayat 27. Mengapa? Karena pemborosan adalah bentuk ketidaksyukuran atas nikmat Allah. Islam memiliki framework yang luar biasa dalam mengategorikan kebutuhan manusia yang dikenal dengan maqasid syariat atau tujuan-tujuan syariat.
Para ulama, terutama Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i, merumuskan bahwa Islam bertujuan melindungi 5 hal pokok. Pertama, hifdz ad-din, memelihara agama, konsumsi yang menunjang ibadah dan ketaatan kepada Allah dan prioritas. Kedua, hifdzu an-nas, memelihara jiwa dan nyawa. Ketiga, hifdzul al-aq, memelihara akal. Keempat, hifdzul an-nas, memelihara keturunan. Kelima, hifdzul al-ma'al, memelihara harta. Dari sini kita bisa tahu bahwa Islam memiliki hierarki kebutuhan yang jauh lebih komprehensif dari sekedar piramida Maslow yang kita kenal dalam psikologi konvensional. Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan biologis dan psikologis, tapi juga dimensi spiritual oleh sosial manusia. Baiklah, mari kita bawa teori ini ke kehidupan nyata. Bagaimana seorang mahasiswa muslim menerapkan prinsip konsumsi Islam. Ketika memilih makanan di kantin, pastikan ada label halal. Perhatikan kandungan gizinya dan jangan berlebihan dalam porsi. Ketika berbelanja online, tanyakan apakah barang ini benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Apakah harganya sesuai kemampuan? Yang ketiga, ketika menerima uang saku, alokasikan dengan bijak untuk kebutuhan pokok tabungan dan sisihkan untuk sedekah walaupun sedikit. Konsumsi Islam bukan tentang menjadi pelit atau menghindari kenikmatan dunia. Islam justru mengizinkan kita menikmati karunia Allah, tapi dengan cara yang bertanggung jawab, penuh kesyukuran, dan tidak lupa balas sesama. Kita sampai pada inti dari seluruh sistem ekonomi Islam, konsep maslahat. Ini adalah konsep yang luar biasa indah dan mendalam yang membedakan ekonomi Islam dari semua sistem ekonomi. Apa itu maslahat? Secara bahasa, maslahat berasal dari kata sahala yang berarti baik, manfaat, atau maslahat. Secara istilah, maslahat adalah segala sesuatu yang mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syariat, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa mendefinisikan maslahat sebagai memelihara tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nilai yang membuat maslahat berbeda dari utilitas dalam ekonomi konvensional. Utilitas konvensional, kepuasan subjektif individu, seorang puas maka dia itu baik. Masalah Islam bersejahteraan objektif berdasarkan standar syariah, bukan semata kepuasan tetapi kebaikan sejati. Contoh, minum khamar, minuman beralkohol mungkin memberikan utilitas atau kepuasan bagi pelakunya. Tapi dalam Islam ini bukan masalah, justru ini mafsadah karena merusak akal dan kesehatan, dua hal yang wajib dilindungi oleh syariah. Para ulama ushul fikih membagi maslahat menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya. Memahami ini akan membantu kita menentukan prioritas konsumsi. Tingkatan pertama adalah ad-daruriyah, kebutuhan primer atau darurat. Ini adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengancam eksistensi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah
yang wajib diprioritaskan dalam konsumsi. Contoh konkret, makanan pokok yang cukup agar tidak kelaparan, pakaian untuk menutup aurat, tempat tinggal yang layak, pendidikan agama yang dasar, pelayanan kesehatan darurat. Tingkat kedua, al-hajiyat, kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi, tapi menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan yang signifikan. Contoh konkret, kendaraan untuk mobilitas, rumah yang lebih nyaman, pendidikan tinggi, makanan yang bervariasi, teknologi komunikasi untuk produktivitas. Tingkatan ketiga, atas niat, kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang bersifat estetika, kemewahan, pencemburuan hidup, boleh dipenuhi setelah dua tingkatan sebelumnya terpenuhi, asalkan tidak israf. Contoh konkret, pakaian bermerek, liburan mewah, gadget terbaru, restoran fine dining, mobil premium, dan sebagainya. Aturan dalam Islam, daruriyat harus didahulukan. Hajiat baru dipenuhi setelah daruriyat terpenuhi. Tahsiniyat adalah bonus yang boleh dinikmati tanpa berlebihan. Jangan sampai terbalik menggunakan kemewahan sementara kebutuhan primer belum terabaikan. Bagaimana kita menangkap konsep masalah dalam keputusan konsumsi sehari-hari? Ada sebuah framework sederhana yang bisa kita gunakan. Saya sebut pertanyaan 5 masalah. Pertanyaan 1, apakah konsumsi ini memelihara agama saya? Pertanyaan 2, apakah konsumsi ini memelihara jiwa saya? Pertanyaan 3, apakah konsumsi ini memelihara akal saya? Pertanyaan keempat, apakah konsumsi ini memelihara keturunan saya? Pertanyaan kelima, apakah konsumsi ini memelihara harta saya? Jika pertanyaan ini terjawab dengan iya, maka konsumsi tersebut mengandung masalah yang dianjurkan. Jika ada syariat, tidak mengandung sesuatu yang diharamkan. Thayyib artinya baik, bersih, bergizi, dan bermanfaat. Tidak hanya soal hukum, tapi juga kualitas. Jadi seorang muslim dalam berkonsumsi tidak hanya bertanya, apakah ini enak, ataukah apa ini murah, tetapi pertanyaan pertamanya adalah apakah ini halal dan apakah ini thayyib. Untuk mempertegas pemahaman kita, mari kita bandingkan konsumsi Islam dengan konsumsi konvensional dalam beberapa aspek kunci. Aspek motivasi konvensional memaksimalkan kepuasan pribadi Islam. Islam mencari ridha Allah dan maslahat. Aspek batasan konvensional dibatasi oleh kemampuan finansial saja. Islam dibatasi oleh halal, haram, dan prinsip modernisasi. Aspek tujuan konvensional kesejahteraan material, sedangkan Islam keseimbangan dunia dan akhirat. Aspek tanggung jawab konvensional kepada diri sendiri, Islam kepada Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Singkatnya, ekonomi konvensional melihat manusia sebagai pusat segalanya, sementara ekonomi Islam menempatkan Allah sebagai pusat dan manusia sebagai khalifah yang mengelola anugerahnya dengan penuh tanggung jawab. Ekonomi syariah memiliki prinsip konsumsi yang unik dan komprehensif. Para ulama dan ekonom muslim merumuskan setidaknya 5 prinsip utama yang harus menjadi panduan setiap muslim
dalam berkonsumsi. Prinsip pertama yaitu tauhid, konsumsi sebagai ibadah. Seorang muslim harus menyadari bahwa setiap aktivitas konsumsinya, sekecil apapun, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda makan, niatkan agar kuat beribadah. Ketika Anda berpakaian, niatkan untuk menutup aurat sesuai perintah Allah. Dengan niat yang benar, konsumsi biasa menjadi ibadah yang bernilai pahala. Prinsip kedua, halal, syarat mutlak. Kehalalan adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ini mencakup kehalalan zatnya, proses produksinya, cara memperolehnya, dan cara menggunakannya. Makanan yang secara zat halal tetapi diperoleh dengan cara haram tetap menjadi haram. Prinsip yang ketiga, wasatiyah, modernisasi dan keseimbangan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam mengajarkan jalan tengah, tidak terlalu hemat hingga menyiksa diri, tidak pula boros dan berlebihan. Prinsip keempat, altruisme, kepedulian sosial. Konsumsi Islam tidak hanya berorientasi pada diri sendiri. Seorang muslim yang baik ketika berkecukupan akan mempertimbangkan kebutuhan saudaranya. Inilah mengapa zakat, infak, dan sedekah menjadi bagian integral dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip kelima, larangan israf dan tabdzir. Israf berarti berlebih-lebihan. Tabdzir berarti pemborosan yang sia-sia. Keduanya keras dilarang dalam Islam. Allah bahkan menyebut orang yang boros sebagai saudara syaitan. Dalam surat Al-Isra ayat 27, mengapa? Karena pemborosan adalah bentuk ketidaksyukuran atas nikmat Allah. Islam memiliki framework yang luar biasa dalam mengategorikan kebutuhan manusia yang dikenal dengan maqasid syariat atau tujuan-tujuan syariat. Para ulama terutama Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi merumuskan bahwa Islam bertujuan melindungi 5 hal pokok. Pertama, hifdz ad-din, memelihara agama, konsumsi yang menunjang ibadah dan ketaatan kepada Allah dan prioritas. Kedua, hifdzul an-nafs, memelihara jiwa dan nyawa. Ketiga, hifdzul al-aq, memelihara akal. Keempat, hifdzul an-nas, memelihara keturunan. Kelima, hifdzul al-ma'al, memelihara harta. Dari sini kita bisa tahu bahwa Islam memiliki hierarki kebutuhan yang jauh lebih komprehensif dari sekadar piramida Maslow yang kita kenal dalam psikologi konvensional. Islam tidak hanya memperhatikan kebutuhan biologis dan psikologis, tapi juga dimensi spiritual oleh sosial manusia. Baiklah, mari kita bawa teori ini ke kehidupan nyata. Bagaimana seorang mahasiswa muslim menerapkan prinsip konsumsi Islam. Ketika memilih makanan di kantin, pastikan ada label halal. Perhatikan kandungan gizinya dan jangan berlebihan dalam porsi. Ketika berbelanja online, tanyakan apakah barang ini benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Apakah harganya sesuai kemampuan. Yang ketiga, ketika menerima uang saku, alokasikan dengan bijak untuk kebutuhan pokok tabungan dan sisihkan untuk sedekah walaupun sedikit. Konsumsi Islam bukan tentang menjadi pelit atau menghindari kenikmatan dunia. Islam justru mengizinkan kita menikmati karunia Allah, tapi dengan cara yang bertanggung jawab, penuh kesyukuran, dan tidak lupa balas sesam. Kita sampai pada inti dari seluruh sistem ekonomi Islam, konsep maslahat. Ini adalah konsep yang luar biasa indah dan mendalam yang membedakan ekonomi Islam dari semua sistem ekonomi
diketahui. Apa itu maslahah? Secara bahasa, maslahah berasal dari kata sahala yang berarti baik, manfaat, atau maslahat. Secara istilah, maslahah adalah segala sesuatu yang mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syariat, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa mendefinisikan maslahah sebagai memelihara tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang membuat maslahah berbeda dari utilitas dalam ekonomi konvensional. Utilitas konvensional, kepuasan subjektif individu, seorang puas maka dia itu baik. Masalah Islam, kesejahteraan objektif berdasarkan standar syariah, bukan semata kepuasan, tetapi kebaikan sejati. Contoh, minum khamar, minuman beralkohol, mungkin memberikan utilitas atau kepuasan bagi pelakunya. Tapi dalam Islam, ini bukan maslahah, justru ini mafsadah, karena merusak akal dan kesehatan. Dua hal yang wajib dilindungi oleh syariah. Para ulama usul fikih membagi maslahah menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya. Memahami ini akan membantu kita menentukan prioritas konsumsi. Tingkatan pertama adalah ad-daruriyat, kebutuhan primer atau darurat. Ini adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengancam eksistensi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang wajib diprioritaskan dalam konsumsi. Contoh konkret, makanan pokok yang cukup agar tidak kelaparan, pakaian untuk menutup aurat, tempat tinggal yang layak, pendidikan agama yang dasar, pelayanan kesehatan darurat. Tingkat kedua, al-hajiyat, kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi, tapi menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan yang signifikan. Contoh konkret, kendaraan untuk mobilitas, rumah yang lebih nyaman, pendidikan tinggi, makanan yang bervariasi, teknologi komunikasi untuk produktivitas. Tingkatan ketiga, atas niat, kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang bersifat estetika, kemewahan, pencempurnaan hidup, boleh dipenuhi setelah dua tingkatan sebelumnya terpenuhi, asalkan tidak israf. Contoh konkret, pakaian bermerek, liburan mewah, gadget terbaru, restoran fine dining, mobil premium, dan sebagainya. Aturan dalam Islam, daruriyat harus didahulukan. Hajiat baru dipenuhi setelah daruriyat terpenuhi. Tahsiniyat adalah bonus yang boleh dinikmati tanpa berlebihan. Jangan sampai terbalik menggunakan kemewahan sementara kebutuhan primer belum terabaikan. Bagaimana kita menangkap konsep masalah dalam keputusan konsumsi sehari-hari? Ada sebuah framework sederhana yang bisa kita gunakan. Saya sebut pertanyaan 5 masalah. Pertanyaan 1, apakah konsumsi ini memelihara agama saya? Pertanyaan 2, apakah konsumsi ini memelihara jiwa saya? Pertanyaan 3, apakah konsumsi ini memelihara akal saya? Pertanyaan keempat, apakah konsumsi ini memelihara keturunan saya? Pertanyaan kelima, apakah konsumsi ini memelihara harta saya? Jika pertanyaan ini terjawab dengan iya, maka konsumsi tersebut mengandung masalah yang dianjurkan. Jika ada satu atau lebih pertanyaan yang menjawab tidak, maka perlu dipertimbangkan ulang atau dihindari. Ini bukan sekadar teori abstrak, teman-teman. Ini adalah checklist praktis
yang bisa Anda gunakan setiap kali hendak mengambil keputusan. Setelah memahami prinsip dan landasan teori konsumsi Islam, sekarang kita akan membahas bagaimana sosok konsumen muslim yang ideal itu. Apa saja karakteristiknya? 1. Mengutamakan halal dalam segala keputusan. Seorang konsumen muslim ideal tidak pernah berkompromi soal kehalalan. Sebelum membeli atau mengonsumsi apapun, ia memastikan kehalalannya. Ia tidak tergoda oleh harga murah atau promosi yang menggiurkan. Jika ada keraguan soal kehalalan, karakteristik kedua, hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah teladan terbaik dalam kesederhanaan. Beliau memiliki kesempatan untuk hidup mewah, tetapi memiliki kesederhanaan. Seorang konsumen muslim berusaha hidup sesuai kebutuhan, bukan sesuai nafsu keinginan. Karakteristik ketiga, selalu bersyukur. Syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku untukku. Konsumen muslim bersyukur atas apa yang ia miliki, bukan selalu merasa kurang dan tidak puas. Karakteristik keempat, memiliki kepedulian sosial. Seorang muslim tidak mengonsumsi hanya untuk dirinya sendiri. Ia selalu mengalokasikan sebagian hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Ia sadar bahwa dalam hartanya ada hak orang lain yang membutuhkan. Karakteristik kelima, berpikir jangka panjang. Seorang konsumen muslim tidak hanya berpikir tentang kesenangan hari ini, ia selalu menerima uang saku, alokasikan dengan bijak untuk kebutuhan pokok tabungan dan sisihkan untuk sedekah walaupun sedikit. Konsumsi Islam bukan tentang menjadi pelit atau menghindari kenikmatan dunia. Islam justru mengizinkan kita menikmati karunia, tapi dengan cara yang bertanggung jawab, penuh kesyukuran, dan tidak lupa balas sesam. Kita sampai pada inti dari seluruh sistem ekonomi Islam, konsep maslahat. Ini adalah konsep yang luar biasa indah dan mendalam yang membedakan ekonomi Islam dari semua sistem ekonomi lain. Apa itu maslahat? Secara bahasa, maslahat berasal dari kata sahala yang berarti baik, manfaat, atau maslahat. Secara istilah, maslahat adalah segala sesuatu yang mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syariat, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa mendefinisikan maslahat sebagai memelihara tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang membuat maslahat berbeda dari utilitas dalam ekonomi konvensional. Utilitas konvensional, kepuasan subjektif individu, seorang puas maka dia itu baik. Masalah Islam, kesejahteraan objektif berdasarkan standar syariah, bukan semata kepuasan, tetapi kebaikan subjektif. Contoh, minum khamar, minuman beralkohol, mungkin memberikan utilitas atau kepuasan bagi pelakunya. Tapi dalam Islam, ini bukan masalah, maslahah, justru ini mafsadah, karena merusak akal dan kesehatan. Dua hal yang wajib dilindungi oleh syariah. Para ulama usul fikih membagi maslahah menjadi tiga tingkatan berdasarkan urgensinya. Memahami ini akan membantu kita menentukan prioritas konsumsi. Tingkatan pertama adalah ad-daruriyat, kebutuhan primer atau darurat. Ini adalah kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan mengancam eksistensi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Inilah yang wajib diprioritaskan dalam konsumsi. Contoh konkret, makanan pokok yang cukup agar tidak kelaparan, pakaian untuk menutup aurat, tempat tinggal yang layak, pendidikan agama yang dasar, pelayanan kesehatan darurat. Tingkat kedua, al-hajiyat, kebutuhan sekunder.
Ini adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi, tapi menyebabkan kesulitan dan ketidaknyamanan yang signifikan. Contoh konkret, kendaraan untuk mobilitas, rumah yang lebih nyaman, pendidikan tinggi, makanan yang bervariasi, teknologi komunikasi untuk produktivitas. Tingkatan ketiga, atas niat, kebutuhan tersier, adalah kebutuhan yang bersifat estetika, kemewahan, pencempurnaan hidup, boleh dipenuhi setelah dua tingkatan sebelumnya terpenuhi, asalkan tidak israf. Contoh konkret, pakaian bermerek, liburan mewah, gadget terbaru, restoran fine dining, mobil premium, dan sebagainya. Aturan dalam Islam, daruriyat harus didahulukan. Hajiat hajiat baru dipenuhi setelah daruriyat terpenuhi. Tahsiniyat adalah bonus yang boleh dinikmati tanpa berlebihan. Jangan sampai terbalik menggunakan kemewahan sementara kebutuhan primer belum diabaikan. Bagaimana kita menangkap konsep masalah dalam keputusan konsumsi sehari-hari? Ada sebuah framework sederhana yang bisa kita gunakan. Saya sebut pertanyaan 5 masalah. Pertanyaan 1, apakah konsumsi ini memelihara agama saya? Pertanyaan 2, apakah konsumsi ini memelihara jiwa saya? Pertanyaan 3, apakah konsumsi ini memelihara akal saya? Pertanyaan keempat, apakah konsumsi ini memelihara keturunan saya? Pertanyaan kelima, apakah konsumsi ini memelihara harta? Jika pertanyaan ini terjawab dengan iya, maka konsumsi tersebut mengandung masalah yang dianjurkan. Jika ada satu atau lebih pertanyaan menjawab tidak, maka perlu dipertimbangkan ulang atau dihindari. Ini bukan sekadar teori abstrak, teman-teman. Ini adalah checklist practice yang bisa Anda gunakan setiap kali hendak mengambil keputusan. Setelah memahami prinsip dan landasan teori konsumsi Islam, sekarang kita akan membahas bagaimana sosok konsumen muslim yang ideal itu. Apa saja karakteristiknya? 1. Mengutamakan halal dalam segala keputusan. Seorang konsumen muslim ideal tidak pernah berkompromi soal kehalalan. Sebelum membeli atau mengonsumsi apapun, ia memastikan kehalalannya. Ia tidak tergoda oleh harga murah atau promosi yang menggiurkan. Jika ada keraguan soal kehalalan. Karakteristik kedua, hidup sederhana dan tidak bermewah-mewahan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah teladan terbaik dalam kesederhanaan. Beliau memiliki kesempatan untuk hidup mewah, tetapi memiliki kesederhanaan. Seorang konsumen muslim berusaha hidup sesuai kebutuhan, bukan sesuai nafsu keinginan. Karakteristik ketiga, selalu bersyukur. Syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku untukku. Konsumen muslim bersyukur atas apa yang ia miliki, bukan selalu merasa kurang dan tidak puas. Karakteristik keempat, memiliki kepedulian sosial. Seorang muslim tidak mengonsumsi hanya untuk dirinya sendiri. Ia selalu mengalokasikan sebagian hartanya untuk zakat, infak, dan sedekah. Ia sadar bahwa dalam hartanya ada hak orang lain yang membutuhkan. Karakteristik kelima, berpikir jangka panjang. Seorang konsumen muslim tidak hanya berpikir tentang kesenangan hari ini, ia selalu mempertanyakan, apakah konsumsi ini akan memberiku kebaikan di akhirat. Orientasi jangka panjang ini mencegahnya dari keputusan konsumsi yang sembrono. Islam juga secara tegas melarang beberapa perilaku konsumsi yang merusak. Mari kita bahas larangan-larangan utama. Larangan pertama, konsumsi barang haram. Ia mencakup khamar dan minuman keras, daging babi dan turunannya, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah, darah dan segala yang ditetapkan haram dalam Al-Quran dan Sunnah. Larangan ini bersifat mutlak, tidak ada pengecualian, kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa. Larangan kedua, Allah berfirman, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Al-An'am ayat 141. Makan sampai sangat kenyang, membuat makanan, membeli barang yang tidak digunakan,
Semua ini termasuk israf yang dilarang. Larangan ketiga, ia tabjir, pemburu. Tabjir lebih parah dari israf. Tabjir adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang sia-sia tidak bermanfaat atau bahkan untuk kemaksiatan. Allah menyebut orang-orang yang tabjir sebagai ikhwanasi syaiton, saudara-saudara syaiton. Takabur, konsumsi untuk pamer, mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk berbangga-bangga, memamerkan kekayaan, atau merendahkan orang lain adalah perbuatan yang dicela dalam Islam. Niat yang salah bisa mengonsumsi, yang halal menjadi dosa. Sebelum kita masuk ke sesi penutup, saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan sebuah kasus ini akan menjadi sebuah bahan diskusi untuk Anda. Seorang mahasiswa bernama Ahmad menerima beasiswa sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Dengan uang itu, ia memenuhi kebutuhan makanan sebesar 600.000, kos 500.000, dan transportasi 200.000. Sisa 200.000 ingin ia gunakan untuk membeli skin game online terbaru seharga 150.000 dan sisanya untuk jajan minuman kekinian boba. Pertanyaannya adalah, apakah perilaku konsumsi Ahmad sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah? Apakah ada pengeluaran yang bisa dikategorikan israf atau tabzir? Bagaimana saran Anda agar Ahmad mengalokasikan sisa uangnya sesuai masalah? Kita telah menempuh perjalanan yang panjang dan sangat padat ilmu hari ini. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, izinkan saya merangkum poin-poin terpenting yang kita pelajari. Poin pertama, pengertian konsumsi. Konsumsi dalam Islam bukan sekedar memenuhi keinginan, tetapi merupakan ibadah yang harus dihindari, dilandasi niat yang benar, dijalankan dengan cara yang halal dan thayyib, serta bertujuan untuk mewujudkan maslahah bagi diri sendiri dan masyarakat. Prinsip kedua adalah tauhid. Konsumsi sebagai ibadah. 5 prinsip utama tauhid. Konsumsi sebagai ibadah halal, syarat mutlak, wasatya, modernisasi, altruisme, kepedulian sosial, dan larangan israf tabzir, tidak boros dan berlebihan. Poin ketiga, maslahah. Maslahah adalah standar tertinggi konsumsi Islam yang mencakup penjagaan 5 hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini dibagi dalam 3 tingkatan: daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, yang harus diprioritaskan secara berurutan. Poin keempat, perilaku konsumen muslim ideal. Selalu mengutamakan hal hidup sederhana, bersyukur, peduli sosial, dan berorientasi pada kebaikan jangka panjang, akhirat orient. Menghindari konsumsi barang haram, israf, tajir, dan takabur. Teman-teman, saya ingin mengakhiri sesi ini dengan sebuah refleksi yang ingin saya tinggalkan dalam hati Anda. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini mengajarkan kita bahwa Allah hanya menerima yang baik, yang halal, yang thayyib, yang penuh maslahah. Ketika kita menerapkan prinsip konsumsi Islam dalam kehidupan sehari-hari, kita sedang membangun sebuah kehidupan yang diridhoi Allah. Dan ingatlah, setiap sen yang Anda belanjakan di jalan yang benar adalah investasi akhirat. Setiap keputusan konsumsi yang Anda buat dengan sadar, penuh syukur, dan berorientasi pada maslahah, itu adalah ibadah. Sungguh Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur bahkan hal-hal yang tampak kecil seperti cara kita makan dan berbelanja. Sebagai mungkin sekian dari video hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum.